Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya dari kelompok 13 akan menyampaikan pembahasan tentang kaidah taknis dan kaidah tadzkir. Kaidah ini ialah lanjutan dari pembahasan kelompok sebelumnya, yaitu tentang dhamir. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang kaidah taknis. Kaidah taknis atau muannas ada dua macam, yaitu hakiki dan tidak. Pada muannas hakiki, maka taknis yang terdapat pada fiil umumnya tidak dibuang, kecuali jika ada pemisah antara muannas itu dengan fiilnya. Adapun muannas yang bukan hakiki, maka membuang taknya jika ada pemisah adalah lebih baik. Seperti qad kana lakum ayatun, telah ada bagi kalian itu sebuah ayat. Quran surah Ali Imran ayat 13. Jika pemisahnya semakin panjang, maka membuangnya menjadi semakin lebih baik, seperti wa akhadal ladzina zalamu sayhah, dan suara keras yang menguntur itu menimpa orang-orang yang berbuat aniaya. Quran surah Hud ayat 67. Kemudian sebagian ulama mengisyaratkan bahwa membuangnya lebih baik. Dalilnya adalah Allah lebih mendahulukan daripada menetapkannya. Ketika menggabungkan antara keduanya, boleh juga membuangnya tanpa pemisah jika penyandarannya kepada dhamirnya, tetapi jika penyandarannya pada dhamirnya tidak diperbolehkan. Jika terdapat dhamir atau isyarat antara mubtada dan khobar, yang salah satunya adalah mudzakkar dan yang lain muannas, maka dhamir dan isyaratnya boleh mudzakkar dan boleh muannas. Contohnya seperti qala hadza rahmatun mir rabbi, dia berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Quran surah Al-Kahfi ayat 98. Isim isyarah yang digunakan adalah mudzakkar, sedangkan khobarnya adalah muannas, karena benda yang ditunjuk adalah asadu. Dalam ketentuan Arab dibedakan antara kata untuk menyebutkan perempuan, yaitu muannas atau taknis, dan kata untuk menyebutkan laki-laki, yaitu mudzakkar. Hal ini berfungsi untuk mengidentifikasi isi pembahasan atau mengidentifikasi kitab atau yang dituju oleh sebuah pernyataan. Beberapa tanda muannas, contohnya itu seperti tak marbutoh, yang biasanya itu terdapat di akhir kata benda, contohnya mar'atun. Kemudian ada juga contohnya seperti alif maksurah, yang biasa berbentuk ya pada akhir kata benda, contohnya seperti musola. Kemudian ada juga alif mamdudah, alif mamdudah sesudahnya hamzah, contohnya itu sahraun. Kemudian ada juga tak sakinah di antara akhir kata kerja, contohnya qiraatun. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang kaidah tadzkir. Dalam ketentuan bahasa Arab dikenal adanya penggolongan isim ke mudzakkar, yaitu tadzkir tadi, ataupun laki-laki, dengan muannas, yaitu taknis atau perempuan. Penggolongan ini ada yang memang sesuai dengan jenis kelaminnya, itu untuk manusia dan hewan, dan ada pula yang merupakan penggolongan secara bahasa saja, yaitu untuk benda dan lain-lain. Apabila pembaca telah memahami kaidah taknis atau muannas yang dijelaskan di atas, maka akan mudah untuk memahami kaidah mudzakkar atau tadzkir, yaitu laki-laki ini, karena ini hanya diibaratkan sebagai kebalikannya saja, yaitu kebalikan dari antara perempuan dan laki-laki. Contoh dari tadzkir dan mudzakkar
yaitu bisa nama orang, yaitu contohnya Isa atau Ibnu atau Bakorun atau Bahrun. Namun ada pula beberapa isim mudzakkar yang menggunakan tak marbutoh, contoh nama Hamzah, Hamzatun, Hamzah. Ada juga Tolhah atau Muawiyah. Kemudian isim mudzakkar terbagi pula sama seperti isim muannas. Yang pertama yaitu mudzakkar hakiki, yaitu mudzakkar yang menunjukkan manusia dan hewan. Contohnya abun, yaitu bapak, atau asadun, itu singa. Kemudian yang kedua yaitu mudzakkar majazi, yaitu mudzakkar yang menunjukkan manusia, yang tidak menunjukkan manusia dan hewan. Contohnya baitun, artinya rumah, atau inaun, yaitu bejana. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan tentang kaidah taknis atau muannas, yaitu perempuan, dan kaidah tazkir atau mudzakkar, yaitu laki-laki. Sekian dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.